Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata suara tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Standing alone without a dream in my heart, knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita ke Jepang kemerdekaan Indonesia. Bung, Jepang masih menguasai Indonesia dan tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kalian semua. Saudaraku sekalian, saya mendapatkan kabar bahagia untuk kalian. Jepang telah menyerahkan Sekutu. Saya mendapat berita tersebut tadi pagi di radio. Itu adalah hal membahagiakan. Tapi yang membuat saya bingung, yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan itu adalah apa? Jepang tidak lagi menguasai negara kita karena melawan Sekutu. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Saya mengerti dengan penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di negara ini. Jadi, kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulannya Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Saudara setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa berpendapat seperti itu? Nah, PPKI adalah kedudukan Jepang. Kita tidak ingin ikut campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita yang akan menyusun sendiri. Semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Saya yang lain akan menyiapkan para pemuda untuk merebut kekuasaan dari pihak Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Salam, ada apa? Ada yang ingin kami bicarakan. Baru masuk. Silahkan dulu. Ada maksud apa? Saudara-saudara sekalian datang ke sini. Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah melawan Sekutu di radio televisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda tadi siang mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam sidang rapat PPKI. Maka kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Dengan kekuatan segelintir ini, kita tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba
kalian perlihatkan kepadaku mana bukti kekuatan yang diberi Tuhan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sering ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Baiklah, Bung. Berarti semuanya sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Ranges Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Ranges Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Ranges Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Maaf atas rancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Bung. Bukankah sudah Soekarno katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tempat ini benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Mana jika gugatan Jepang itu hanya keseragam? Apa yang Anda lakukan? Kita akan selamanya menunggu dari Jepang itu. Kita harus proklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah terbelenggu oleh penjajahan selama bertahun-tahun di tanah mereka sendiri. Kita berhak bebas dan sekarang saatnya. Nah, saudara sekalian, mari kita dengarkan ini semuanya dengan kepala dingin. Oke? Bung, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Karno, menghadap ke saya.
Di perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah bisa? Apakah mungkin ini semua bisa kita lakukan? Itu mungkin, Bung, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan proklamasikan kemerdekaan dan pecah putaran Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Ranges Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kami akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita. Apalagi Jepang tahu kita akan merumuskan proklamasi. Bagaimana jika kita meminjam rumah Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda? Selesailah perundingan di Ranges Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat siang, ada apa Bu? Maaf mengganggu Anda siang-siang begini. Kami ingin membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu Bu? Kalau begitu silahkan masuk. Terima kasih. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh iya ada, bentar saya ambil pen. Ini Bu. Terima kasih Laksamana. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan kemerdekaan
tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang rapat pada hari ini, seperti Amerika yang telah menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti selama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika proklamasi ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta? Setuju. Kamu ketik naskah proklamasi ini. Di sini ada mesin ketik. Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Si ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Besok kami akan melakukan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Bapak lupa, bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Nah, kain Pak, yang ada cuma kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu ada ide bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Dinamakan Sangsaka Merah Putih. Siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara sekalian untuk datang ke sini demi menyaksikan
peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita ini. Lambang ambisi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini, akan membangun dan menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan senja, semata, dan berkata, dan inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Di-kaliku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.